Nggih. Nggih. Untuk yang pertama nggih kula jawab Nggih. alon-alon. Monggo. Kalau kita ada memang beberapa kasus itu Heeh. ketika di lapangan Nggih. misalkan ketemu makam sing sekiranya keramat itu langsung dinisbatkan ke tokoh yang bersejarah. Itu merupakan PR Sarkup nggih untuk Nggih. untuk memberikan penjelasan yang seperti itu. Karena begini, Nggih. hal itu juga agak susah ketika kita masuk secara langsung tanpa memberi teori seperti yang saya lakukan. Nggih. Karena yang selama ini terjadi, pendekatan di dunia sejarah ziarah kita itu Ya. sifatnya praktis, bukan teoritis. Oke, siap. Akhirnya yang terjadi itu adalah buah dari praktek-praktek berziarah itu yang terjadi adalah penceritaan tentang hal-hal yang luar biasa dan mandek di situ saja tanpa diupayakan bagaimana teori-teori yang berkembang atau mengiringi ritual tersebut. Makanya di beberapa kesempatan saya memberikan penjelasan, misalkan seperti ini, ketika ada suatu makam yang moro-moro ada misalkan, tiba-tiba ada, itu biasanya oleh masyarakat dikaitkan dengan tokoh-tokoh yang besar yang ada di sekitar situ. Tentunya hal ini harus kita dekati dengan ilmu sejarah. Yang pertama, ketika berbicara sejarah ya kita dekati dengan hal yang sifatnya arkeologi, kayak. Baik berupa melihat batunya, baik berupa lihat nisannya, baik berupa yang lainnya yang bersifat arkeologi. Yang pertama itu kalau pendekatan itu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah folklore yang terjadi di sana. Bagaimana tempat itu memiliki sejarah yang secara turun-temurun oleh para sesepuh diturunkan. Pendekatan itu yang harus dilakukan. Karena biasanya melihat satu tokoh sejarah penting di suatu daerah itu kita bisa melihat seperti di menara. Misalkan di tempat saya ada tokoh A. Di tempat saya itu dulu pernah terjadi peristiwa apa? Pendekatan seperti itu kadang-kala bermanfaat, berguna. Tapi juga merupakan hal yang sifatnya subjektif. Karena hal-hal yang sifat kebendaan itu hilang, kan? Inilah yang menjadi kelemahan kita dan harus diupayakan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terkait ketika berbicara tempat yang kuno atau tempat yang bersejarah. Ketika melakukan pemugaran jangan dihilangkan sama sekali. Itu yang menjadikan kita itu susah untuk melacak kehidupan, melacak kesejarahan dari tempat atau tokoh tersebut. Akhirnya yang terjadi adalah subjektivitas dari orang-orang nun sewu yang sok alim, yang sok sakti. Ya, di tengah masyarakat selalu banyak orang kayak gitu ya, Kang ya? Ya, sangat banyak, Kang. Itulah kenapa kok akhirnya saya bisa mendekati, ya mungkin ini yang berbeda ya. Saya mendekati ziarah dan ritual berziarah itu dengan teori juga, tidak hanya sekedar praktek. Karena hal ini kalau dilakukan terus-menerus merupakan sisi yang mematikan kepada masyarakat karena ini hubungannya dengan ketauhidan. Itu yang pertama, Kang. Kalau yang selanjutnya, kenapa kok ketika ada makam yang panjang, makam yang nisannya tinggi itu dihubungkan dengan orang-orang penting? Kalau di Jawa misalkan itu, yang terjadi seringnya itu ada makam panjang. Kalau saya mengartikan makam panjang ini ada dua makna. Yang pertama, orang yang memang memiliki ukuran tingginya seperti itu. Yang kedua, ketika menemukan makam panjang, itu adalah simbolik terhadap orang yang memiliki jasa yang besar. Jadi tidak sekaligus orang tersebut ukurannya besar, tapi merupakan juga arti dari simbolik orang itu berjasa besar. Itu sih. Jadi kalau tinggi, panjang itu kadang ya kalau saya memaknai dua hal tersebut.
Jadi ya kemungkinan orangnya tinggi besar atau kemungkinan jasanya besar. Itu Oke, Kang. ya siap. Oke, Yang ketiga sebenarnya ada Kang, alasan yang ketiga. monggo. Ngawur akhirnya digawe dowo. Aslinya dia digawe dowo nggak ngerti alasannya. Dan itu yang banyak terjadi. Oke. Sebenarnya ada tokoh yang tidak penting, akhirnya dipentingkan. Ya. Ada tokoh yang tidak keramat, akhirnya dikeramatkan. Oke. Makanya di dalam salah satu adab Sarkop itu menemukan dan mempercayai informasi dari orang kesurupan itu tidak dipercaya, tidak diperbolehkan. Ya. Karena apa? Karena nanti yang ditakutkan itu adalah ketika ada orang kesurupan menuding tempat ada makam misalkan. Ya. Itu nanti yang ditakutkan adalah yang keramat bukan Tuhannya, tapi yang keramat adalah makamnya. Ya, oke. Berarti ya Kang, ya non sewu ini menyangkut-nyangkut di televisi kita kan pernah ada acara-acara gitu ya, menyibak misteri atau itu kan dua dunia atau macam-macam itu ya. Kemudian mediator dimasukkan, mediator ada, kemudian jinnya dimasukkan situ, terus diwawancarai gitu ya. Nah itu kan. Kalau kita sebagai santri kan biasa dialektika, apakah yang masuk itu korin, betul. Apakah yang masuk itu jin, atau yang masuk itu sohibul makom. Tapi saya itu tidak percaya kalau sohibul makom. Betul. Karena levelnya itu kok cek tinggi nih, ngono loh ya. Ya. Betul. Dan itu merupakan aib Kang. Ketika kita, misalkan saya tidak akan bercerita ketika bertemu dengan hal yang penting. Karena itu merupakan aib menurut saya yang harus dibocorkan kecuali dengan guru saya. Oke. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah mencerdaskan masyarakat. Karena hal-hal ini itu sangat dekat dengan irasionalitas, dengan mistis yang oleh masyarakat kita itu cukup dekat gitu kan. Sayangnya selama kadang mendekati secara teoritis. Itu. Oke. Siap. Nah, itu Kang kemudian gini. Bagaimana mempertemukan, ini sering didapati di berbagai macam ini ya, kumpulan-kumpulan teman-teman Sarkop ya. Kalau naskah dengan naskah itu sering banyak perbedaan gitu ya. Tetapi yang kadang kita nggak enak gini Kang. Menurut Kiai A yang kita datangi, makam itu adalah ini. Menurut Kiai B atau sesepuh B, yang makam yang sama itu tapi berbeda namanya atau berbeda ceritanya, berbeda silsilahnya. Itu kadang itu tidak hanya satu atau dua sesepuh, tapi bisa 3 atau 4 sesepuh yang berbeda-beda, padahal kita sangat yakin dengan kealiman beliau-beliau itu gitu kan. Beliau. Terus memposisikan diri kita seperti apa? Nah, kalau naskah kan kita masih bisa kotak-katik sedikit karena naskah kan nggak hidup gitu ya. Ya. Tetapi kalau sesepuh kan kita tidak enak itu loh Kang. Wah, ini menurut Mbah Kiai ini ternyata Kiai ini gini, waduh gimana ini, kita nggak enak nih ya gitu. Kita sebagai santri-santri ini loh menempatnya gimana ya? Monggo. Kalau masalah naskah itu bisa dianalisis Kang. Ada soalnya ketika berbicara tokoh penting misalkan, beliau hidup di abad 14, kok naskahnya berupa kertas, itu otomatis tertolak. Oh, oke. Ya. Karena waktu itu belum ada kertas. Ya, jadi ya pendekatannya arkeologi yang pertama. Yang kedua, ketika berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya kita dihadapkan pendapat guru-guru kita, saya biasanya main aman Kang, karena keluar dari perbedaan guru-guru kita itu mustahabun ya, kalau usul fikih itu. Jadi saya mencoba untuk menjadi penengah, ya saya anggap itu versi satu dengan versi yang lain gitu aja. Oke, ya. Hal-hal yang seperti itu jarang saya angkat karena sensitif yang pertama. Ya. Yang kedua, kita sangat susah untuk melacak teks yang menjadi rujukan utama. Misalkan ada tokoh A gitu ya. Tokoh A ini keluarganya mendapat silsilah keluarga yang sampai sekarang dibaca.
tapi kita tidak memiliki teks induk untuk melacak hal-hal tersebut. Itu yang susah kan. Ya. Dan itu di masyarakat kita banyak kejadian-kejadian seperti itu. Oke. Nah, ini juga apa ya, berarti ada juga yang seperti yang jenengan statuskan dan ada di buku itu ya, tentang makam-makam yang banyak itu gitu ya. Yang biasanya di tengah masyarakat juga menjadi persoalan. Ya. Nah, itu bagaimana kalau Sarkup menyikapinya sudah biasa gitu ya. Sudah biasa. Ya, kalau masyarakat bagaimana gitu ya. Bagaimana dan kita juga bagaimana memahamkan kepada mereka ini apa, kemudian kenapa kok bisa begini. Jadi kita harus sering berkata kepada masyarakat, lek kula sanjang jenengan nggih harus jamaah jenengan itu harus disadarkan juga saya. Karena bicara sejarah itu dinamis. Oke. Iya. Contoh misalkan yang sangat sensitif itu saya tidak tertarik bahkan untuk mengangkat itu. Padahal beliau salah satu jalur keilmuan saya. Ada namanya Abdul Halim atau Pangeran Benowo. Pangeran Benowo itu sensitif. Iya, betul. Karena setiap ulama-ulama itu memiliki versinya masing-masing. Iya. Saya hitung itu ada 4 dan itu sangat mungkin untuk bertambah. 1 di Kendal, 2 di Tuban, 3 di Lasem, 4 di Surabaya, 5 di Jombang. Dan semua memiliki versi dan klaimnya yang paling benar masing-masing. Iya. Tapi hal-hal seperti itu saya nggak tertarik malah karena kalau saya sih mikir banyak tokoh-tokoh yang harus dihidupkan lagi. Itu ya sebenarnya. Oke. Kemudian ini Kang, ada juga ini pertanyaan sambil lalu lalang aja ya. Tidak struktur tapi tentang dunia perkuburan. Nah, di tengah masyarakat juga terkadang sering muncul satu makam yang baru ditemukan, Kang. Yang baru ditemukan kemudian oleh masyarakat kemudian diyakini sebagai benar-benar makam. Ya. Nah, itu biasanya para sesepuh atau dunia Sarkup itu bagaimana dalam tanda kutip membuka satu kuburan gitu kan. Membuka satu kuburan dibuka dalam satu upacara atau apa gitu itu. Itu biasanya gimana, Kang? Ini ada 2 jawaban. Saya. Ada jawaban serius, ada jawaban tidak serius. Yang serius dulu ini. Nah, yang serius dulu. Yang enggak serius dulu aja, yang enggak serius dulu aja. Yang enggak serius dulu. Oke. Kalau mau membuktikan ada makam atau tidak, itu seharusnya kita harus menggali. Oke. Lek pancen ono tenanan wong ya, berarti di situ ada kerangkanya. Iya. Soalnya ada di satu kasus itu, di suatu tempat itu, ada suatu makam yang dipercaya tokoh keramat. Akhirnya ada orang yang menginisiatif, jangan-jangan ini sanksi lah beliau itu terhadap satu makam itu. Akhirnya menggunakan alat, ya seperti teleskop lah ya, dimasukkan ke tanah. Ternyata setelah diketahui apa yang ada di dalam tanah itu, nuwun sewu, kerangka kuda. Oke. Masuk ya. Itu ya. Jadi kalau jawaban nggak serius harus dibongkar. Iya. Tapi kita agak nggak lumrah melakukan hal seperti itu. Jadi pendekatan yang kedua ini yang serius. Jadi ada pendekatan yang sifatnya kesejarahan, melacak dari tutur ketok tular ucapan orang tua. Yang kedua dengan riyadho. Kalau riyadho itu menurut saya opsi agak akhir lah. Karena kalau kita awal-awal langsung riyadho itu nanti secara ilmiah, secara naluri rasional kita bagaimana ya? Agak tertolak. Karena di usia berapapun misalkan itu kan nggak hilang semua. Ketika berbicara kerangka itu kan masih ada sisa-sisanya. Betul. Hanya itu saya. Ya. Terima kasih itu cukup membuka kejelasan itu. Kemudian apalagi Kang yang kira-kira jenengan perlu
dibabarkan untuk kami ini masyarakat umum adat dan para sarkuber pemula atau santri-santri yang berminat dengan makam-makam ini? Saya merasa agak kesusahan, bahkan tidak punya teman ketika berbicara mendekati ritual ziarah ini secara teori. Karena yang terjadi selama ini yang saya ungkapkan tadi itu pendekatannya secara praktis. Akhirnya ketika saya memaparkan ini tertolak dan dianggap aneh. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa kalangan intelektual kita itu tidak memperhatikan hal seperti ini karena dianggap peninggalan yang paling penting dalam bidang sejarah itu berupa teks saja. Padahal ketika berbicara sejarah, apapun yang melingkupi sejarah itu juga harus dilestarikan. Salah satunya yang berbentuk kebendaan yang berupa lisan, makam dan lain sebagainya. Itu juga tidak kalah penting daripada teks. Tapi juga tidak bisa berdiri masing-masing. Teks itu harus dibuktikan dengan ornamen yang real seperti kuburan, dan kuburan harus dikuatkan dengan adanya teks. Itu dua hal yang harus sejalan menurut saya. Karena misalkan seperti ini, orang-orang kita itu rata-rata ketika berbicara Islam Nusantara, itu salah satu nama yang terus disebutkan itu adalah Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Kita tahu Syekh Yasin Isa Al-Fadani itu luar biasa alimnya. Tapi jarang yang mengetahui beliau punya guru itu makamnya ada di makam Kapasan Surabaya. Dan sampai sekarang makam itu tidak terawat. Dan jarang yang mengetahui bahasanya beliau itu orang besar dan memiliki murid besar. Bahkan kalau menurut tulisannya Yai Ma'ruf Khozin itu, gurunya Yai Isa Al-Fadani ini merupakan juga muslim dunia, ahli hadis di zaman ini. Nah, ini kan ketika kita berbicara sebagai santri, tidak hanya berziarah itu merupakan kunjungan, tapi merupakan hal-hal yang sifatnya batiniah. Setor awak ben diakoni murid, karena beberapa sarkup itu bilang, saya tidak punya motif yang lain kecuali gandol saruk. Oke. Iya, siap. Nah, saya jadi teringat. Tapi, monggo. Pon ical soalnya. Saya jadi teringat dengan seorang kawan yang beberapa waktu lalu ditugaskan di Surabaya. Kemudian dia diberikan tugas untuk masuk di kawasan Doli itu yang dulu pusat pelacuran itu gitu. Nah, dia tanya pada saya, katanya di situ ada makam gitu ya. Nah, saya sampai hari ini juga enggak tahu mau konfirmasi ke siapa, karena beberapa orang yang saya confirm apakah di situ ada makam beneran apa enggak, itu ternyata belum ada jawaban gitu. Nah, mumpung ingat ini, saya tadi juga jadi teringat apa benar di situ ada makam. Kata menurut teman saya itu katanya ada yang mengatakan itu mantu atau mertua Sunan Ampel gitu kalau nggak salah. Tapi oke, monggo. Itu gimana itu? Mumpung ingat. Jadi ada teori gini, kalau kita belajar hadis itu kan ada beberapa tempat itu yang dikaitkan dengan tempatnya setan. Seperti pasar, seperti kolam renang, seperti kuburan dan lain sebagainya. Uniknya kalau di Nusantara ini, setiap tempat-tempat yang diasumsikan dekat dengan tempatnya setan itu ada tokoh yang bersejarah. Jenengan coba cek. Kalau di pasar-pasar itu, di pasar-pasar besar itu, rata-rata ada makamnya wali. Betul. Termasuk di Doli. Di Doli itu benar ada makam yang menurut kita dan sejarah itu terus terjadi sampai terus dipercaya sampai sekarang. Itu mertuanya Sunan Ampel, namanya Ki Bangkuning. Ya benar, ya. Oke. Tapi itu kan coron jawab mudah. Tapi ketika berteori ya seperti itu.
di Nusantara ini unik memang. Setiap tempat yang diasumsikan dengan setan, coba jenengan cari, pasti ada makam walinya. Ya, ya. Oke, itu mungkin saya bisa masuk di ini Kang. Proses pendekatan antara makam dan tempat-tempat setan itu mungkin saya punya sumber pelacakan sejak masa kolonial itu. Jadi masa penjajahan. Jadi masa penjajahan itu memang ada satu usaha dari pemerintah kolonial untuk menjauhkan pusat-pusat makam-makam wali itu dari kegiatan masyarakat gitu ya. Sehingga ada satu tempat yang di situ komplek makam wali, tapi kemudian oleh pihak Belanda diubah dan di make up sampai dia menjadi pasar atau menjadi tempat pelacuran atau menjadi tempat-tempat hiburan. Atau barangkali juga ini teori kedua yang saya tahu, barangkali juga memang itu sesepuh di situ, sesepuh warga yang dimakamkan di tempat yang kemudian oleh warga tempat itu kemudian dikembangkan menjadi pusat transaksi atau pasar gitu. Tapi saya lebih condong ke teori pertama, yaitu karena penjajah juga ingin menghilangkan bukti-bukti sejarah ya. Jadi ditutup dengan, karena yang bangun Doldi itu kan nanti akan orang Belanda yang membangun pusat di situ, pusat pelacuran di situ kan gitu. Dan itu peruntukannya juga untuk orang-orang sebangsa mereka kan gitu ya. Ya. Di beberapa tempat juga gitu. Kayak saya ketemu di Godean juga sama di daerah Jogja sini juga ada makam di tengah-tengah pasar memang. Gitu. Oke, saya ketemu. Itu tadi mertua Sunan Ampel ya? Iya. Tapi kalau saya tanya makam di tengah-tengah sarkem itu makam siapa sih? Nah, jenengan yang bertugas untuk mencari itu, karena nggak mungkin secara apa ya, ketanahan itu, struktur tanah Jogja. Ya. Mati suaranya. Berapa meter itu ada yang terselip dan kita tidak melihat. Ya. Jangan pernah masuk ke situ, Po? Ke sana. Setiap main ke Jogja, saya harus topo broto ke sana. Oh gitu ya. Itu bukan sarkam, itu pondok pesantren As-Sarkamiyah. Gitu. Bener ya, karena sebelum masuk itu kan kita harus infak dulu. Iya itu. Itu nama kiainya saya tahu itu. Oh, nggih. Hormat takdim saya kepada beliau. Kapan-kapan kunjungan sama-sama. Itu nama kiainya Kiai Zakarul Furuj. Oh, Masya Allah, nonton gitu. Iya. Ya. Itu juga, tapi saya belum ketemu loh itu kalau yang di Sarkem itu. Ya, karena di beberapa informasi saya dapatkan ada keluarga besar Brawijaya yang ada di Jogja. Barangkali panjenengan pernah mendengar juga itu. Kalau yang di Kepatihan itu saya tahu, Kepatihan di kantor gubernur. Oh ya, itu mungkin itu ya. Mungkin ya dulu ya. Oke. Kemudian ada juga, kalau pernah tahu salah satu, saya karena ini nanti direkam jadi saya nggak nyebutkan tempatnya ya. Ada tempat besar yang baru dibangun di seputaran jalan besar di daerah Jogja sini. Itu ketika dibangun itu ternyata di situ ada 7 makam yang tidak mau dipindah gitu ya. 7 makam gitu. Mungkin nanti tak japri aja tempatnya di mana gitu ya. Siap. Saya dapat informasi dari warga sekitar yang mungkin jenengan kenal juga orangnya yang saya sebutkan, kalau nanti saya sebutkan sebab situ ada makamnya. Oke, jadi teorinya tapi yang gitu unik ya. Misalkan. Oke. Moga. Kalau menurut penjelasan jenengan tadi, saya ingin mengatakan seperti itu. Kadang kita itu menganggap irasional, ada makam-makam yang tidak ingin dipindah dan tidak mau dipindah itu ya. Iya. Apalagi ketika berbicara terhadap lawan bicara kita intelektual akademik. Oh, itu irasional sekali itu. Iya. Tapi di lapangan itu memang terjadi. Iya, betul. Bahkan di beberapa tempat itu saya pernah, kapan-kapan saya bisa dicek di Facebook saya, itu ada perumahan besar di Sidoarjo itu awalnya menggusur makam banyak. Tapi ada beberapa makam tokoh penting yang nggak bisa digusur sampai sekarang. Akhirnya
Makan beliau-beliau ini adanya di dalam pos security-nya masuk perumahan tersebut. Oke. Tapi yang lain hilang. Ya. Yang lain hilang. Ya. Tapi kenapa kok itu nggak hilang? Itu satu. Yang dua, justru ini yang juga saya dapatkan di beberapa tempat itu, orang-orang yang non-Islam itu lebih apa ya, lebih menghargai tempat-tempat hal itu dibandingkan orang-orang Islam sendiri. Nuhun sewu, apalagi ketika berbicara kapitalis dan lain sebagainya, berbicara berbicara pembangunan perumahan dan lain sebagainya, itu kan yang terjadi sekarang. Eksploitasi tanah kita itu banyak menghilangkan ritus-ritus penting, situs-situs penting. Iya, itulah yang saya sayangkan itu. Jadi kalau ada nanti diupload di media sosial ini, barangkali ada yang mendengar dari pihak yang terkait, cobalah diramu undang-undang itu. Jadi ketika ada pelanggaran tersebut, itu juga harus ada sanksinya secara hukum. Karena kalau tidak, kita akan dikubur dalam sejarah. Ya. Oke. Nah, kemudian gini, ini mungkin juga berbagi ya di lingkungan akademisi gitu ya. Selalu opini yang muncul tentang dunia makam ini nanti juga selalu diidentikan dengan sesuatu yang klenik gitu ya. Ya. Sehingga padahal saya sebenarnya sudah menjelaskan gitu dari satu teori apa. Oh, ini ada nisannya, ada jiratnya, dan itu menurut ilmu sejarah itu sangat asik untuk diteliti gitu ya. Nah, hanya saja memang nanti opininya selalu dikaitkan dengan dunia perkelenean gitu ya. Dunia klenik, dunia mistis dan sebagainya. Nah, salah satu cara yang menurut saya paling mujarab untuk memahamkan kepada anggapan-anggapan ini tadi gitu. Salah satu cara yang paling mujarab menurut saya itu pertama diajak langsung ke makamnya gitu ya. Diajak langsung ke makam gitu. Yang kedua karena biasanya orang-orang yang menganggap satu makam itu klenik atau mistik itu karena memang dia sendiri tidak tahu dan tidak pernah ke satu makam. Hanya mendengarkan cerita-cerita itu pun cerita-cerita orang-orang dari Belanda atau dari luar negeri atau ilmuwan yang meneliti, kemudian cerita itu ditular-tularkan dan dianggap bagian dari kemunduran peradaban gitu ya. Ya. Yang ketiga, nah ini sering saya bantah itu. Saya terus terang tidak menerima ini disebut ini secara umum ini, tidak hanya makam ya. Kan secara teori sejarah kan kita selalu dikaitkan dengan animisme, dinamisme gitu ya. Ya. Animisme itu percaya kepada roh-roh binatang, roh-roh yang kemudian bisa masuk ke cucunya, anak cucunya. Dan dinamisme itu dipercaya setiap benda itu memiliki kekuatan gitu ya. Nah, terus terang saya teori ini sangat tidak setuju karena ini pertama merendahkan para leluhur kita gitu. Jadi etok-etoke leluhur kula jenengan ki goblok tenanan ngono kayak gitu ya. Padahal buktinya jelas sekali, kita lihat Borobudur misalnya itu sudah ribuan tahun sampai hari ini bertahan. Yeah. Nah, itu karya leluhur kita gitu ya. Dibandingkan dengan bangunan modern hari ini yang baru seminggu selesai, kemudian ada gempa bumi hancur, roboh langsung, berbeda dengan candi-candi itu gitu ya. Ya. Nah, kemudian, yang kedua, ketidakterimaan saya terhadap teori-teori ini itu juga tidak pas. Karena apa? Karena hari ini juga orang-orang modern itu percaya kepada keajaiban benda-benda. Mungkin mereka tidak percaya kepada keris, tapi mereka percaya kepada HP yang bertuah, HP keramat gitu ya. Makanya harganya ATM. ATM, HP ini gitu ya. Makanya harganya bisa mahal kan gitu ya. Laptop, mobil dan sebagainya gitu ya. Nah, yang ketiga ini sering saya ungkapkan di berbagai macam kesempatan ini. Nah, dulu kalau ada laki-laki senang kepada perempuan, dia biasanya tirakat mengamalkan mantra-mantra yang hari ini disebut dengan ilmu pelet gitu ya. Nah, hari ini kalau ada laki-laki suka kepada perempuan,
dia datang ke rumah perempuan itu bawa Pajero atau bawa Fortuner. Ya. Nah, yang jadi masalah, yang pertama dianggap musyrik, yang kedua dianggap nggak musyrik. Padahal nalarnya sama-sama gitu ya. Nalarnya sama-sama gitu. Sama-sama untuk memikat gitu ya kan. Nah, ini gejala bahwa di dalam alam pikiran modern yang mereka sebut animisme dinamisme itu sampai hari ini di kepala mereka ada animisme dinamisme gitu. Mempertuhankan benda-benda, mempertuhankan barang-barang, menghormati orang yang punya jabatan itu kan bagian dari percaya kepada hal-hal yang gaib hanya karena dunianya modern sehingga mereka tidak disebut musyrik atau pelaku bid'ah kan gitu. Nah, terkait dengan dunia kuburan nanti biasanya yang percaya kepada kuburan ini tadi dianggap terbelakang gitu ya. Nah, okay. Kemudian ada hal lain lagi nggak Kang yang jenengan temukan atau jenengan ingin sampaikan kepada kita ini? Terkait animisme dinamisme. Kalau saya itu nggak percaya sama. Kalau jenengan tanya, saya itu sama-sama nggak percaya teori itu. Karena teori itu memang termasuk hegemoni intelektual bangsa Nusantara. Oh iya. Oke. Karena yang terjadi sebenarnya itu bukan menyembah, tapi menyadari kewujudan yang lain. Orang tua kita ketika mau mendirikan rumah dan menebang pohon untuk menjadikan tiang, itu bukan langsung ditebang, tapi ditirakati dulu. Ditirakati dulu, diberikan sesajen. Sesajen ini juga nanti dianggap sebagai hal yang sifatnya klenik batil. Padahal sesajen ini sebenarnya bukan untuk dimakan dan oleh pohon itu, bukan. Tapi untuk sesajian orang-orang yang ingin membantu nebang ketika pohon itu secara isyarat mau ditebang. Itu kan proses menyadari adanya wujud kebendaan yang lain selain manusia yang ada di bumi ini. Makanya kalau saya itu percaya animisme itu adalah orang-orang yang percaya kartun anime itu dianggap benar. Makanya anime yang dipercayai benar itu animisme yang itu yang benar sebenarnya. Lah kita kan dihegemoni secara anak-anak kecil kita, saudara-saudara kita kecil itu mulai generasi di atas kita lah. Itu sudah dijejeli dengan Koping, sudah dijejeli dengan Son Goku, Kerasakti, Naruto dan lain sebagainya. Itu kan merupakan rasionalisasi ilmu peradaban kita kalau diingat-ingat. Iya, betul. Kenapa kok kesenjangan itu terjadi? Karena kita tidak menguri-nguri kebudayaan kita sendiri dan menganggap yang ada di teks itu final. Padahal di ilmu-ilmu tertentu di teks itu tidak ada. Dan itu hanya didapatkan ketika kita berjumpa di lapangan. Oke, siap. Oke. Jadi kalau jenengan ketemu sama orang-orang yang animisme itu ya jenengan anggap saja itu adalah orang-orang yang percaya anime menjadi ada gitu aja. Ya. Oke, siap. Oke. Siap, Kang. Ini sudah banyak sekali yang kita obrolkan ini. Barangkali saya bisa mengatakan yang terakhir. Ungkapan saya terakhir. Salah satu standing point saya kenapa kok menekuni ini pernah saya tulis dan mungkin jenengan pernah baca. Kita warga Nahdien, saya santri N. Ketika melihat dan nguri-nguri sejarah orang tua kita dulu, termasuk guru saya, Yai Wahab misalkan, ada langkah besar beliau yang jarang diutarakan dan jarang sekali dikisahkan. NU sebagai organisasi besar itu terus dibicarakan. Jasa beliau cuma itu saja. Padahal ketika berbicara jasa yang lain, upaya beliau menyelamatkan makam Nabi tidak dihancurkan, itu merupakan jasa besar. Alasan beliau gigih untuk mengamankan makam Nabi tidak digusur tidak sesederhana tulisan. Karena ketika makam Nabi ini digusur, konsekuensi logisnya besar, banyak, sejarah hilang. Yang kedua, ketika berbicara Nabi Muhammad,
anak cucu kita nanti akan mengatakan itu hoax dan fiktif karena bukti kesejarahnya nggak ada. Iya, betul. Wali Songo Wali Songo itu sampai sekarang kita ritual, kita ziarahi, tapi di dalam buku sejarah kita tidak ada. Ya. Itulah kenapa yang harus kita lakukan itu untuk terus mengupayakan apa ya? Saya akan terus istiqomah lah untuk mengkampanyekan orang-orang itu biar tidak memandang sebelah mata dunia persarkupan. Ya. Jadi ketika berbicara makam, tidak hanya makam saja yang dibicarakan, ada hal-hal yang luar biasa, ada keilmuan beliau, ada sejarah beliau. Bahkan kalau kita tadi yang saya ungkapkan di awal-awal itu, ketika berbicara sejarah kan tidak hanya pengetahuan saja yang kita dapat, tapi peneguhan kebenaran yang akan kita dapatkan juga. Oke. Ya. Ini juga terakhir. Ya, monggo. Terakhir kan. Kalau masih ada yang lagi terakhir apa-apa, saya beberapa. Oh ya, kalau tidak ada batasan waktu enak ini malah salib dan kaki susu. Malah enak ini, monggo. Ya. Saya di beberapa kesempatan ngobrol sama teman-teman dari sejarawan umum, karena di beberapa kesempatan terus terang tolak pijakan cara pandang kita sangat berbeda, sangat berbeda. Dikotomi itu sangat besar, perbedaan pendapat itu sangat mungkin terjadi. Tapi ketika berbicara dan berhadapan dengan teman-teman sejarawan umum, yang saya inginkan itu paham porsinya masing-masing. Karena di beberapa kejadian yang sempat saya alami sendiri, teman-teman sejarawan umum ini sok menghakimi kita yang ahli ziarah. Oh, iku pian karo makam kok moro-moro dionokno makam. Oh, itu loh cuma batu saja kok terus ada batunya. Kok terus ada kuburannya. Kan itu bukan ranah mereka. Biarkan urusan itu sarkup yang ngurusi. Jenengan itu bicara arkeolog saja. Untuk pembuktian yang lain biar kita. Karena sudah bertahun-tahun sejarah kami, sejarah santri itu dititipkan ke sejarawan umum, tapi tidak terbahas. Wali Songo tidak terbahas, guru-guru kita tidak terbahas. Lalu kapan lagi kita akan nguri-nguri sejarah kita sendiri? Itu sih saya. Jadi mengakurkan akar itu juga perlu. Itu yang saya juga sering bukan disindir sih, tapi ya diketawai gitu. Misalnya saya ke suatu makam gitu, saya bilang, loh, ada satu pertanyaan, apakah jelas bahwa makam itu makam wali, kata si penanya gitu ya. Kemudian saya jawab ya, oh ini bukan persoalan wali atau enggak walinya, tapi saya husnuzon kalau itu wali. Jadi persoalan minimal mari murid. Mendingan wali murid kan gitu kan. Ya daripada suuzon bahwa itu makam maling kan gitu kan. Iya. Nah, kemudian yang juga sering terjadi mungkin karena saya mungkin jenengan udah tahu juga di grup Sarkup itu kan juga pernah ada teman yang posting makam, kemudian tak lihat nisannya ini gitu ya. Nah, sejauh ini saya masuk di dunia itu, di dunia pernisanan. Jadi, kalau nisan ini zamannya zaman ini, nisan ini zamannya zaman ini gitu. Ya. Nah, ada satu hal yang sangat membahagiakan ketika saya pribadi itu ke satu makam, kemudian di satu makam itu ternyata ada makam tua, makam sepuh gitu. Yang ada orang warga situ nggak tahu kalau itu makam sepuh gitu. Tapi begitu saya ke situ lihat loh, ini makam sepuh ini. Loh, Mas, ngerti skondi yo, ciratis saking nisane yo beto nih kene sepuh gitu kan. Akhirnya pada ziarah ke situ atau paling tidak ya tahu bahwa di situ ada makam sepuh gitu ya. Nah, kalau jenengan lebih banyak kemananya mengamati sejauh ini, secara fisiknya, nisannya, jiratnya, atau yang lain dari itu? Kalau level ini kayaknya jenengan di bawah saya. Oh gitu ya? Wah, oke.
Siap, Mas, siap. Monggo. Jadi memang yang pertama itu tentu kebendaan. Kalau saya itu di beberapa kasus malah bukan benda, tapi karena besarnya tarikan beliau dalam tanda kutip. Dan itu lumrah kalau kita berbicara teman-teman sargep itu lumrah. Tarikan itu terjadi itu lumrah. Kenapa kok itu bisa terjadi ya? Kenapa kok tarikan itu bisa terjadi? Karena buah istiqomah. Kita terbiasa menyambung listrik kepada beliau-beliau. Mau masuk daerah saja kita salami. Ketemu makam saja awak dewe mau noleh. Siapa dan tahu atau tidak tetap disalami. Kok untungnya betul dijawab salami ngonten mawon. Tidak dijawab salami Melayu. Itu jadi kalau di kalangan kita itu ya pertama kebendaan, yang kedua energi yang besar. Gitu ya. Karena tanpa adanya benda pun di beberapa tempat itu yang syahdu dan menenangkan itu justru energinya tidak ada apa-apanya. Ya. Itu karena ya itulah yang kita yang makom ya. Bisa berupa tidak melulu berbicara sohibul makom, tidak melulu bicara tentang makam kalau bicara hal ini. Bisa saja berbentuk petilasan, bisa juga berbentuk kuburan. Karena ya kalau bicara petilasan itu yang sempat saya tulis di kesempatan yang agak akhir kemarin itu, ada pertanyaan lebih afdol mana, ziarah teng petilasan atau ziarah teng kuburan. Ada dua versi. Ada yang malah memilih afdol itu di petilasan. Karena kalau di makam itu cuma berhubungan dengan jasadnya saja. Kalau ziarah ke petilasan itu berhubungan dengan bajunya, berhubungan dengan tubuhnya, berhubungan dengan hatinya yang usul kepada Allah, dan itu kan merupakan energi yang besar dan kita sangat bisa tabarukan ke sana. Oh gitu ya. Makanya guru kula kalian jenengan tidak mendikotomikan mana yang afdol, mana yang semua diziarahi. Betul. Petilasan diziarahi, makam diziarahi. Karena ada hal-hal yang tidak tersampaikan. Iya. Nah, kalau saya biasa gitu, Mas, ditanya sama teman atau mahasiswa gitu ya. Ini kok banyak sekali makam ini, yang asli yang mana toh gitu kan. Nah, kemudian saya biasanya menjawabnya begini. Oh, ini bukan persoalan asli atau enggak asli gitu. Ketika saya duduk di sini, saya kirim Fatihah kepada Rasulullah, kepada Shahibul Maqam. Kemudian dari situ koneksinya tersambung kan gitu kan. Jadi bukan persoalan ini asli makam atau enggak, tapi koneksinya, ketersambungannya itu kan gitu ya. Betul begitu ya, yang biasanya diamalkan gitu ya. Ya itu sih kalau saya boleh nurut, boleh nodong jenengan yang sebagai akademisi itu, yo kapan-kapan itu teman-teman yang seperti kita ini jangan dianggap klinik melulu. Karena informasi-informasi penting itu justru kita rawat, yang tidak didapatkan di teks. Di teks nggak ada, dan kita rawat sampai sekarang. Dan itu memang secara tradisi itu terjaga. Misal. Ini nanti di-upload nggih. Di-upload. Ya, kalau di-upload nggak apa-apa. Dalam kacamata santri, Gajah Mada itu rijalul ghaib. Dan itu jelas nanti akan menggemparkan. Majapahit itu, guru-guru kita dari awal itu sudah percaya bahwasanya Wijaya itu Islam. Tapi harus ada pembuktian. Kalau saya orangnya yang tidak seberapa begitu suka frontal. Meskipun Gus Dur misalkan sudah jelas beliau di buku membaca sejarah lama itu ngomong Raden Wijaya itu sudah Islam. Arya siapa itu? Cakraningrat yang membantu di belakang layar Majapahit berdiri itu sudah Islam. Tapi kronik-kronik sejarah itu kan hilang. Tapi saya misalkan di dalam buku saya nggak bisa mendekati, dan saya memposisikan nggak mau juga berdebat panjang. Betul. Yang saya hadapkan ada loh, selain candi yang dianggap perabuan dan pendarmaan abu-abu beliau itu, ada juga makam-makam raja-raja Majapahit itu. Makanya saya di judul saya itu ada pusara raja-raja Majapahit.
mulai Wijaya sampai Hayam Wuruk sampai Brawijaya 5. Ya. Jadi itu merupakan legasi kesantrian kita. Ya. Meskipun secara huruf tidak saya ucapkan di dalam tulisan, tapi secara legasi saya juga harus membuktikan apa yang guru saya katakan, gitu saja. Iya. Kalau itu juga sama posisinya, Kang. Posisinya sama. Jadi saya begini, ketika itu sampai hari ini ya ada sesepuh yang mengatakan begini di Jogja ini jenengan nanti mungkin bisa nama-nama ini nggak saya sebutkan di depan sini ya, nanti di belakang di WA nanti gitu ya. Si tokoh ini silaturahmi ke sesepuh Linuwih lah gitu di Jogja gitu ya. Kemudian sampai di sana ditanya sama sesepuh ini, kowe wis tekan ndi wae gitu kan. Oh, kula ziarah mriki. Nah, sesepuh itu bilang begini, kowe aja lali ziarah teng Majapahit ngene iki kan. Nah, terus si orang ini bilang gini, loh Majapahit lah Hindu Mbah gitu. Nah, simbahnya bilang gini, karo cari sopo Hindu kayak wis Islam, kowe kene mora ning kono ki nganu tawasulan Fatihahan barang kok orang Hindu cari sopo katanya gitu. Ternyata simbahnya tuh enggak tahu kalau di pelajaran sekolah anak-anak Majapahit itu disebut Hindu gitu ya. Jadi cerita simbah sepuh di Jawa yang generasi saat ini kan udah nggak ada. Waktu itu masih ada yang sejak dari turun temurunnya taunya Majapahit itu ya Islam gitu ya. Obrolan seperti ini sebenarnya agak rancu kalau didengar beberapa kalangan, tapi ya. uniknya santri ya seperti ini. Legasi kesejarahan kita itu memang harus kita buktikan bahwa DWB kurikulum kepatuhan itu kepada guru-guru kita nomor 1. Iya. Apakah frontal menjawab tidak pada waktu itu ketika kita tidak sepakat dengan pendapat guru kita kan suul adab. Betul saya. Jadi upaya pembuktian itu akan terus saya lakukan sebagai upaya legasi kesejarahan dari dunia pesantren. Iya. Itu sih. Oke. Oh ya, tokoh yang saya sebutkan tadi ini yang besok kalau yang jenengan pesan mau ketemu itu besok itu. Oh, siap. Oh ya. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Oke ya. Pokoknya jenengan kemarin bilang besok nih Jogja tak saya gampang tak antarkan kan gitu kan. Kalau beliau tahu, saya sudah tahu koordinat utamanya. Oh, jangan gitu urusan ke saya. Oh, gitu ya. Tapi memang beberapa hal itu tidak diungkapkan secara halayak karena ini memang ketetapan. Ketetapan. Jadi saya ulangi lagi saya. Teman-teman akademisi, jangan memandang sebelah mata teman-teman kita yang ada di dunia sarkom. Karena tidak semua itu ada di teks. Justru hal-hal yang penting itu terekam di dalam lisan kita. Karena di beberapa kesempatan itu tidak semua digigik mongso bahasanya gitu kan. Iya, betul. Ya, kalau ditanya secara dialektika keilmuan nanti panjang. Tapi ya uniknya santri ini seperti ini. Ada kurikulum kepatuhan yang tidak dimiliki orang-orang umum. Oke. Ya. Nah, masalahnya adalah sekarang saya di akademisi gitu ya. Kalau di akademisi itu saya dianggap klenik gitu kan. Sangat kelihatan. Tapi kalau di dunia sarkup saya dianggap akademisi. Oke. Siap. Itu tadi saya kira koordinatnya maksudnya tadi gimana? Koordinatnya tadi maksudnya gimana itu? Itu Japri mawon. Oh, Japri mawon. Lek niku kedah sowan. Oh iya. Kalau di sini jujukan saya ya ke situ, jujukan perkara-perkara kayak gini. Oke. Siap. Karena memang di beberapa informasi itu orang tua kita meninggalkannya. Secara simbolik. Iya, betul. Itu yang susah. Simboliknya itu bukan simbolik benda, tapi simbolik nama. Dan itu kalau tidak bening ya nuwun sewu. Kalau energinya, frekuensinya tidak selaras, nggak bisa kungkap ya. Itu saya.
Iya, iya. Memang irasional kalau bicara seperti ini secara ilmiah irasional. Tapi kan kita mengenal suprarasional. Betul, betul. Sebenarnya Kang, itu bukan nggak masuk akal, tetapi akalnya yang nggak masuk gitu. Iya, terus bukannya nggak nalar, tapi nalarnya tidak pernah dimasuki hal-hal seperti itu. Kan bukannya nggak logis, tapi memang logikanya tidak masuk ke sana. Boleh, bulat boleh. wae aslinya. Ayo, asli bulat kan. Oke, siap. Nah, siap. Ada, saya kira jenengan nggak ada kata kunci terakhir, Kang. Ya, jenengan barangkali ada. Begini, ini statement penutup saya. Bagi yang mendengarkan, di dunia sarkup itu sangat dinamis. Di dunia sejarah itu juga sangat dinamis. Jadi jangan anggap dunia yang kita selama ini itu dianggap klinik secara batil. Tapi kita juga bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan itu saya harus dibantu dengan teman-teman yang lain. Karena yang selama ini terjadi, ziarah kita ini didekati secara praktis, tidak secara teoritis. Itu sih statement akhir saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir sekali, pesantren harus mendapatkan kurikulum sejarahnya. Jangan dianggap sejarah itu tidak penting di dunia pesantren. Hubul wa minal iman itu bagaimana caranya kalau tidak bicara sejarah. Masa ya diumumin fikih terus sejarah nggak bisa dimasukkan kan gitu ya. Siap pokoknya. Terima kasih. Oke, matur nuwun Kang. Oke. Turun nggih. Kita tutup. Kapan ketemu malih? Insyaallah. Mangke kula japri-japri via WA nggih. Siap. Sowan kula. Oke, matur nuwun Said. Siap. Nggih. Matur nuwun